Ada pepatah yang bilang, cinta orang tua sepanjang jalan. Dan hal ini dibuktikan dengan kisah nyata yang sangat menyentuh hati. Hai, halo extraordinary people. Jumpa lagi di sini bersama saya Sarah di Extraordinary Story. Dan untuk hari ini jangan lupa untuk like, juga komen dan subscribe channel ini ya. Orang tua sangat mengasihi anaknya. Mereka rela melakukan apapun demi anak-anak mereka, baik itu ayah maupun ibu. Dan kali ini ada kisah nyata dari beberapa ayah yang sangat menyentuh hati dan juga membuat kita kagum betapa mereka rela melakukan apapun demi anak mereka. Kisah yang pertama datang dari negara India, dari seorang tukang becak yang bernama Bablu Jatab. Bablu Jatab ini berumur kurang lebih 40 tahun. Dan pada saat itu istrinya melahirkan anak bayi perempuan dan diberi nama Damini. Di tengah kebahagiaannya, Bablu harus sedih karena istrinya yang bernama Santi meninggal dunia ketika melahirkan Damini. Bablu pun terpaksa harus merawat anaknya itu seorang diri. Bablu mengalami kesulitan karena ia tinggal jauh dari sanak saudaranya, sehingga ia harus mengurus anaknya seorang diri dan ia pun harus bekerja sebagai seorang tukang becak. Saat Damini berumur 1 bulan, Bablu gak punya pilihan lagi. Dia pun akhirnya membawa Damini sambil bekerja menarik becak. Bablu akan menggendong Damini dan sambil menarik becak. Dan itu sangat membahayakan seorang anak bayi ya Damini. Dan akibat apa yang dilakukan oleh Bablu, Damini yang masih kecil mengalami satu penyakit, yaitu gangguan pernapasan, dan dia harus dirawat. Bablu gak punya pilihan selain dia harus bekerja dan membawa Damini karena gak ada satupun tetangganya yang mau merawat anaknya Damini. Karena satu sisi dia punya kebutuhan ekonomi yang sangat banyak ya, dan pekerjaannya yang gak menghasilkan banyak uang. Dia harus membayar kontrakan, dia harus menafkahi anaknya. Akhirnya Damini harus dirawat di rumah sakit akibat karena gangguan pernapasan yang dialaminya. Tapi dengan kejadian itu Bablu terus bekerja dan melihat kegigihannya, melihat cintanya yang begitu besar kepada anaknya. Akhirnya para tetangganya pun begitu simpati dengan Bablu dan mereka bersama-sama bergotong royong membantu Bablu untuk merawat Damini. Dan di samping itu juga Bablu harus menyiapkan uang untuk perawatan Damini di rumah sakit. Dan bersyukur ada Bablu mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga Damini akhirnya pun bisa dirawat. Dan yang berikutnya ada kisah dari negeri Cina. Di sini adalah seorang ayah yang bernama Guo Gangtang. Tapi pada tahun 1997 di tanggal 21 September, anaknya yang bernama Guo Chen menghilang dan dicurigai bahwa anak ini diculik. Guo Gangtang sangat sedih dan akhirnya dia pun melaporkan kejadian ini kepada polisi. Dan tahun demi tahun berlalu, tetapi anaknya Guo Chen gak pernah ditemukan. Akhirnya Guo Gangtang pun memutuskan untuk mencari anaknya sendiri dengan mengendarai motor. Dan di motor itu di bagian belakangnya Guo Gangtang akan memasang foto anaknya dan tulisan nama anak itu. Dan hampir semua daratan di Cina telah dilewati oleh Guo Gangtang. Dan hal yang luar biasa adalah sambil mencari anaknya, ia pun membantu orang tua yang lain yang kehilangan anaknya. Dan apa yang dilakukan sangat membantu orang tua karena karena pertolongannya ini 6 anak berhasil ditemukan dan mereka bisa berkumpul kembali dengan orang tua mereka. Walaupun Guo Gangtang belum berhasil menemukan anaknya, tapi itu tidak mematahkan semangatnya. Wow, cinta yang luar biasa ya, pengorbanan yang luar biasa seorang ayah untuk mencari anaknya. Guo Gangtang ini adalah mantan seorang pengusaha sukses, tapi demi anaknya ia rela berhenti bekerja dan khusus mencari anaknya.
Setelah 24 tahun mengelilingi Cina dan melewati perjalanan sejauh 500.000 kilometer, Guo Gangtang akhirnya bertemu kembali dengan anaknya yang telah diculik pada 24 tahun yang lalu. Reuni keluarga ini terjadi pada tanggal 11 Juli 2021 dan disiarkan langsung secara online. Reuni keluarga yang telah lama berpisah penuh dengan suasana tangisan dan keharuan. Anaknya Guo Zhen ternyata hidup di Provinsi Henan. Anaknya dijual oleh penculik. Pihak kepolisian Cina berhasil melacak keberadaan Guo Zhen dengan menggunakan analisa DNA. Dan cerita perjuangan dan ketekunan pencarian Guo Gangtang dijadikan film yang berjudul Lost in Love dan diperankan oleh aktor Andy Lau, dan Andy Lau tidak menerima bayaran saat ia berperan dalam film ini. Wow, sungguh kisah yang sungguh mengharukan dan luar biasa. Dan ada juga dari Cina kisah yang gak kalah mengharukan juga, yaitu seorang pria bernama Xu Jian melakukan hal yang sungguh juga sedikit ekstrim ya. Dia rela untuk dipukul, dan setiap pukulan yang dia terima dia mendapatkan bayaran sebanyak 10 yuan. Dilakukan di jalan di Cina, dan hal yang dilakukan oleh Xia Jun ini sungguh menarik perhatian setiap orang yang lewat, dan mereka pun akhirnya bersimpati dan memberikan bantuan kepada Xu Jian. Xu Jian ini punya anak yang mengidap semua penyakit, yaitu penyakit leukemia, dan anaknya ini harus mendapatkan cangkok sumsum tulang belakang dan membutuhkan biaya sekitar 700.000 yuan. Dan akibat dari apa yang dia lakukan, rasa simpati pun muncul, dan bahkan setiap hari banyak orang datang mengunjungi anaknya yang dirawat di rumah sakit. Mereka pun memberikan bantuan, dan sudah lebih dari 700.000 yuan didapat. Dan akhirnya Xu Jian berhasil untuk membawa anaknya untuk dirawat. Perawatan demi perawatan pun dilakukan. Walaupun nanti pada akhirnya anaknya ini harus membutuhkan perawatan lanjutan, tapi Xu Jian memutuskan untuk terus untuk mencari pekerjaan. Xu Jian gak pernah mau untuk menjadi seorang pengemis, walaupun karena dia merasa malu karena meminta bantuan dengan cara mengemis. Walaupun dia harus menjadi sasak tinju, tapi itu ada hal yang lebih baik daripada dia menjadi seorang pengemis. Wow, keren ya, demi anak dia rela melakukan. Dan masih juga dari dataran Cina, di sini ada seorang laki-laki yang rela menjadi manusia berkepala kuda, di mana orang-orang boleh menungganginya. Ketika seseorang menungganginya, mereka boleh membayarnya 12.000 rupiah, atau dibilang 5 kuai mata uangnya, 5 kuai. Dan kalau dirupiahkan menjadi 12.000 rupiah. Jadi sekali ditunggangi manusia kuda ini, jika sekali ditunggangi maka harus membayar 12.000 rupiah. Dan anaknya juga mengalami sebuah penyakit leukemia dan harus membutuhkan biaya sekitar 350 juta. Dan dia sudah pernah untuk meminta bantuan kepada pemerintah setempat atau juga keringanan dari rumah sakit, tetapi rumah sakit menolaknya. Tetapi karena apa yang dia lakukan di jalanan di sebuah tempat di China itu menarik simpati, dan akhirnya pun viral di media sosial. Dan karena sudah menjadi viral, maka akhirnya rumah sakit pun rela membantunya, dan anaknya pun akhirnya berhasil ditangani dan menjalani operasi. Cerita ini masih dari negeri panda ya, China. Ada seorang pria yang rela berjalan 28 km setiap hari untuk membawa anaknya pergi ke sekolah. Dan pria itu adalah bernama Yu Shikang. Yu Shikang ini punya seorang anak yang memiliki kelumpuhan secara fisik. Dan dia gak pantang menyerah. Yu tiap hari harus menggendong anaknya untuk dibawa ke sekolah. Setiap hari dia lakukan itu karena dia nggak mau anaknya ketinggalan pelajaran atau nggak bisa sekolah karena keterbatasan fisiknya. Wow, ayah yang luar biasa ya. Bagi Yu, walaupun anaknya mengalami kelumpuhan secara fisik,
tetapi anaknya punya pikiran yang normal seperti anak-anak lainnya, dan dia mau bahwa anaknya ini juga mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak normal lainnya. Dan apa yang dilakukan Yu memang sangat luar biasa. Seorang ayah yang mau berkorban, berjari lelah untuk anak yang dia sayang. Kisah yang terakhir datang dari Indonesia, yaitu seorang ayah yang ada di kota Jakarta yang bernama Sugianto. Sugianto rela menjual ginjalnya untuk menebus uang sekolah anaknya. Jadi anaknya ini ada tunggakan ya, anaknya ini punya tunggakan sehingga ijazah anaknya ini ditahan, gak bisa diambil ketika dia lulus. Tunggakannya ini sekitar 17 juta rupiah, dan tunggakannya ini kenapa bisa banyak ya menumpuk, karena ini tunggakan saat anaknya SMP dan SMA, dan hal itu yang membuat pihak sekolah gak bisa memberikan ijazahnya. Karena kasih sayangnya, ia pun berdiri di bundaran HI sambil memegang tulisan yang bertuliskan saya rela untuk menjual ginjal saya. Dan dia lakukan itu karena dia nggak punya pilihan. Wow, seorang ayah yang sangat luar biasa. Demi anaknya, demi putri tercintanya dia lakukan itu. Dan apa yang dia lakukan ini mendapatkan sambutan dan simpati, dan akhirnya dia mendapatkan uang yang diinginkan tanpa harus menjual ginjalnya. Pemerintah akhirnya pun memberikan perhatian buat anak Sugianto dan anaknya, bahkan anaknya diberikan beasiswa untuk kuliah. Namun hal yang sangat menyedihkan ya terjadi karena anaknya ini memilih untuk pergi meninggalkan ayahnya atau meninggalkan Pak Sugianto, dan akhirnya pun dia nggak bisa melanjutkan kuliahnya ataupun mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Wah, apa kalimat yang cocok untuk mereka? Mereka adalah ayah hebat untuk anak-anaknya, yang berjuang tak mengenal lelah, yang berjuang tak mengenal waktu, karena cinta untuk anak mereka tak terbatas oleh waktu. Wah, gimana kisah-kisah dari ayah-ayah yang luar biasa ya. Ayah yang luar biasa, yang walaupun mereka terbatas secara materi, walaupun mereka terbatas secara fisik, ataupun terbatas dalam waktu mereka, tapi untuk seorang anak mereka rela lakukan apapun. Seperti ada pepatah yang bilang, cinta seorang ayah sepanjang jalan. Dan memang ini sangat menyentuh hati. Waktu saya baca juga saya merasa wow, ini keren banget, orang tua yang mau berkorban demi anak-anaknya. So sebagai anak, kita sebagai anak harus selalu menghormati dan menyayangi orang tua atau menyayangi ayah-ayah yang saat ini Tuhan telah pilih mereka menjadi ayah kita. Apa inspirasi yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Boleh komen di bawah ya. Dan sampai jumpa lagi di Extraordinary Story yang selanjutnya. Terima kasih sudah ada di channel ini dan sudah mengikuti cerita hari ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita yang extraordinary tentunya bersama saya Sarah. Dan terima kasih, God bless you. Malam akan berganti menjadi pagi, tapi cinta seorang ayah kepada anaknya tak akan tergantikan. Salam extraordinary. Seorang pria bernama Shu Jian.